segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sangat baik dalam hidup kami. Bahkan Kau terlalu baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. You hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. Oh, what a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. That could not hold you, the filter before you. You silenced the voice of sin and grief. The heavens are roaring. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against.
is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Oh, glory, glory, glory. sebab Kau besar, Terima kasih. sebab Kau baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Amin, amin, Kau yang ajaib, yang menyertai kami. amin, 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 amin. Kami bersyukur, Haleluya. kami menyembah, kami bersyukur Tuhan, kami mau agungkan Engkau, sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu, sebab sungguh Kau besar. Oh, terima kasih Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama mau memuji Dia. Kita mau pandang kebaikan-Nya, kita mau pandang Dia. Meskipun saat ini di sekitar kita mungkin banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita cemas. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai kita, yang lebih besar dari segala apapun, lebih besar dari segala permasalahan kita, lebih besar dari segala yang bisa membuat kita takut. Dia Allah yang besar, dan tidak hanya besar tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita boleh berbangga, kita boleh bersuka cita, kita mau pandang Dia dengan bangga dan penuh dengan ucapan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama dengan bangga kita mau sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian,
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. mari kita agungkan Dia, kita pandang Dia yang memberkati setiap kita, menjauhkan kita dari segala hal-hal yang jahat dan memberikan kita berkat yang luar biasa. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang besar. Dan Engkau yang memberikan hidup buat setiap kami. Untuk kami bisa berkemenangan. Untuk kami bisa sehat. Untuk kami bisa lepas dari segala kutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau melihat kebaikan-Mu lebih lagi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama menikmati firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami didapati sampai dengan hari ini dalam keadaan sehat, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat keberadaan kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, bukakan hati kami Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan pakai bibir anak-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan tentang perjanjian Engkau dengan kami Tuhan. Karena di dalam Engkau saja Tuhan, kami bisa tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman. Amin. Selamat pagi saudara. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur pagi ini bisa kembali berada di depan saudara untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, pagi ini saya mau mengajak saudara membaca suatu kisah di Alkitab di Perjanjian Lama yang mengingatkan kita tentang perjanjian yang Tuhan buat dengan kita. Cerita ini kita ambil dari kisah hidup seorang raja yang namanya Daud, yang artinya beloved, ya saudara, yang mengikat perjanjian dengan Yonatan, anak Raja Saul. Ya saudara, kita mulai baca dari 1 Samuel 18 ayat 3-4. Saya bacakan buat saudara.
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, seperti banyak yang kita ketahui, raja pertama Israel adalah Saul. Saul mempunyai seorang anak yang namanya Yonatan. Seperti kebanyakan kerajaan, itu sistemnya monarki, saudara, pengganti seorang raja adalah putranya sendiri. Secara teori, raja setelah Saul adalah Yonatan. Tapi karena ketidaktaatan Saul, Tuhan mencabut kerajaannya dari tangan Saul dan diberikan kepada seorang yang baru bernama Daud. Saudara tahu ceritanya, Saul sangat iri kepada Daud dan dia ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan tahu Tuhan beserta Daud dan Yonatan tahu bahwa Samuel sudah mengurapi Daud menjadi raja berikutnya menggantikan Saul, bapaknya, bukannya dia. Tapi Yonatan dan Daud sama-sama saling mengasihi, ya saudara. Dan mereka mengikat perjanjian. Saudara, apa perjanjian yang mereka buat? Caranya seperti apa? Kalau di zaman dulu saudara, dan seperti banyak suku-suku lainnya di belahan dunia ini saudara, banyak caranya. Ada yang menyobek tangannya, sama-sama berdarah, lalu mereka bersalaman supaya darah mereka nempel, itu berarti darah mereka menjadi satu. Dan saat perjanjian itu dibuat, artinya milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu, musuhmu adalah musuhku, temanku adalah temanmu. Itu yang terjadi di masa lalu saudara. Jadi waktu Daud dan Yonatan membuat perjanjian, keturunannya Daud akan dipelihara oleh Yonatan, keturunannya Yonatan juga akan dipelihara Daud. Ya saudara, kita tahu ceritanya akhirnya Yonatan membela Daud. Hingga pada suatu hari Saul benar-benar ingin membunuh Daud. Dan Yonatan mengirimkan kode dan mereka ketemuan dan akhirnya dikasih tahu, Daud pergilah, Bapakku benar-benar ingin membunuh kamu. Ya saudara, dan kita bisa melihat pertemuan terakhir antara Daud dan Yonatan. Di 1 Samuel 20 ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu, sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Jadi perjanjian yang Daud dan Yonatan buat adalah untuk selama-lamanya saudara. Ya, tidak terikat waktu. Kita di zaman sekarang ini perjanjian itu sering terkontaminasi. Kenapa? Bahkan perjanjian yang paling suci yang Tuhan buat pun yang namanya pernikahan, manusia sering membatalkannya. Ya, tapi Tuhan mau menaruh gambaran bahwa perjanjian yang Tuhan buat itu selama-lamanya tidak bisa dibatalkan. Ya, saudara, dari cerita ini nanti kita akan melihat alur ceritanya saudara ya. Terus kita sambung lagi ke 2 Samuel 4 ayat 4. Jadi ceritanya begini saudara. Saul dan Yonatan akhirnya perang terakhir kalinya buat mereka. Ya, di daerah yang namanya Gilboa. Singkatnya di perang itu Saul dan Yonatan akhirnya mati. Ya saudara, Saul dan Yonatan mati. Terus waktu Saul dan Yonatan mati, kabarnya udah tersiar bahwa Saul dan Yonatan mati. Dan berita itu sampai ke istananya Saul. Di istana itu kacau sekali. Semua pada ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu Saul memusuhi Daud. Daud tidak pernah memusuhi Saul, tetapi Saul yang memusuhi Daud. Ya saudara, jadi di zaman itu semua kerajaan semua berlaku sama. Kalau ada raja mati, dan raja berikutnya bukanlah keturunannya, siap-siap kita dibunuh. Karena raja yang baru pasti akan menghabisi seluruh keturunan rajanya supaya tidak ada yang menggantikan, yang bisa mengklaim tahta kerajaannya. Ya saudara, jadi ceritanya Yonatan mempunyai seorang anak yang bernama Mephiboset. Jadi waktu berita duka itu datang,
Saul dan Yonatan mati. Semua orang berpikir, gawat, berarti Daud yang akan jadi raja dan dia akan masuk ke istana kita dan membunuh semua kita. Jadi Mephiboset yang masih berumur 5 tahun waktu itu, dibawa lari oleh inangnya dengan terburu-buru sampai terjatuh inangnya dan menimpa Mephiboset sehingga Mephiboset menjadi timpang. Kita baca ceritanya itu ada di 1 Samuel 4 ayat 4 tadi. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah gini, saudara. Kita belajar dari Alkitab, dari Rasul Paulus, bahwa apa yang ada di perjanjian lama adalah gambaran ini masa datang. Dan Paulus memulai dengan berbicara di Galatia 4 tentang 2 gunung. Waktu dia bercerita tentang Hagar dan Sarah yang adalah Sarah dan Hagar yang adalah istri dan budaknya Abraham, dia langsung menyambungkan dengan bahwa kedua orang ini adalah 2 perjanjian. Ya saudara, dengan alasan yang sama, hari ini saya mau mengambil demikian juga. Saul adalah gambaran manusia pertama, which is Adam. Saul dan Daud adalah Allah Bapa. Saudara, waktu kita mengambil tipologi, tidak melulu berlaku selama-lamanya. Jadi waktu saya bilang, Daud adalah gambaran Allah Bapa. Tapi kan Daud berzina dengan Batseba. Dan Allah tidak berzina, ya saudara. Dalam cerita ini, Daud adalah tipologi dari Allah Bapa. Ya saudara, Saul membenci kepada Tuhan. Saul tahu, manusia berdosa itu tahu, tidak bisa dekat dengan Tuhan. Entah gimana, manusia itu kalau hati kecilnya sadar bahwa dia adalah makhluk berdosa, dia tidak suka dengar yang namanya rohani-rohanian. Ya saudara, dan keturunannya adalah Yonatan. Yonatan yang artinya adalah the gift of God, anugerah dari Tuhan, adalah gambaran Tuhan Yesus. Seorang manusia juga, ya saudara. Jadi penerusnya Adam pertama ini adalah Adam kedua. Ya saudara, manusia terakhir. Ya saudara. Terus Mephiboset yang lahir dari keturunan ras manusia, dari keturunan Saul adalah saya dan saudara. Kita adalah Mephiboset, keturunannya dari Tuhan Yesus dan Adam. Ya saudara. Mephiboset waktu dia kecil, sejak kecil dia diajarin. Daud itu musuhnya engkong kamu. Daud itu ingin mengambil tahtanya yang menjadi milik kamu. Daud itu jahat. Daud itu musuh kamu dan dia ingin membinasakan kamu. Itu yang Mephiboset seumur hidupnya dengar. Karena waktu dia kecil, begitu papa dan kakeknya meninggal, yang dia dengar dari inangnya dan cerita-cerita di sekitarnya adalah raja baru telah datang dan kita adalah musuhnya. Ya saudara, demikian juga buat kita sekarang saudara. Kita sebagai Mephiboset, kita mendengar kabar yang tidak benar. Kita diajarkan dunia bahwa Tuhan benci dengan orang berdosa. Tuhan benci dengan manusia, makanya dia menghukum. Dia menghukum dengan bencana alam, dengan perang. Dan sekarang Tuhan sedang mengutus laskarnya, yaitu yang namanya virus COVID-19. No, Tuhan, minggu lalu Pastor Yudi udah cerita, bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuk di kayu salib. Di Ulangan 28, waktu Yesus digantung di kayu salib, dia mengambil semua kutuk yang ditujukan buat kita, dan hanya berkat yang diberikan buat kita. Puji nama Tuhan, saudara. Kita adalah Mephiboset. Mephiboset itu uniknya memiliki 2 arti, saudara. Saudara bisa Google, ada di slide-nya, saudara ya. Mephiboset itu artinya mengeluarkan malu, ya saudara. Tapi arti sebaliknya adalah, satunya lagi adalah menghilangkan malu, menghancurkan malu. Dan ini berlaku dua-duanya dalam hidupnya Mephiboset, saudara. Mephiboset dalam pikirannya selalu berpikir Tuhan membenci dia.
Dan dia diasingkan oleh inangnya di suatu tempat yang namanya Lodebar. Lo itu artinya tidak, dabar itu artinya firman atau pasture. Jadi di tempat yang tidak ada firman, tidak ada makanan buat Mephibosheth. Apa jadinya Mephibosheth? Mephibosheth yang timpang, tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Yang adalah gambaran kita, saudara. Saudara jangan pikir kalau saudara pinter, hebat, kaya, sukses karena saudara yang hebat. Bukan saudara. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara mau jujur, kita semua keadaannya sama-sama timpang. Sama-sama tidak ada yang bagus dalam diri kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan yang menyampiri kita. Waktu Daud lagi di masa senggangnya, dia berpikir, aku ada perjanjian dengan Yonatan. Yonatan dan aku berjanji. Allah Bapa dan Tuhan Yesus berjanji. Ini sama seperti kejadian Abraham, saudara. Kalau Tuhan berjanji dengan manusia, kita sudah tahu siapa yang bakal apa istilahnya, membatalkan perjanjian itu. Selalu manusia, Tuhan tidak bisa membatalkan perjanjiannya, saudara. Tidak bisa melanggar perjanjian yang dibuatnya. Manusia yang suka curi-curi. Dikasih perjanjian gini, selalu cari celahnya. Itu hebatnya kita, manusia. Dikasih peraturan ABC, by the way, saya jualan online, saudara. Saya bikin peraturan, tidak boleh membeli barang ini lebih dari sekian piece. Karena barang ini sedang langka. Tapi hebatnya manusia, dia akan pesen pakai nama A, 3 barang, nama B, 3 barang, nama C, 3 barang, semua ke alamat yang sama. Kita tahu, dia juga, ya saudara. Tapi itulah kita. Maksud saya, manusia akan selalu mencari cara untuk curang. Tapi Tuhan adalah setia. Jadi karena manusia sering gagal, Tuhan Allah Bapa membuat perjanjian dengan Tuhan Yesus. Sehingga perjanjiannya tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga, saudara. Jadi si Mephibosheth suatu hari, karena Daud tanya, siapa dari keturunan Yonatan yang masih hidup? Aku ingin menunjukkan kasih setiaku kepada dia. Lalu setelah ditanya-tanya, oh ada, sebenarnya ada raja. Namanya Mephibosheth, ada tinggal di Lodebar, di rumahnya Amir. Ya. Terus dicari, dipanggil. Saudara bayangkan Mephibosheth yang selama hidupnya dia dengar kabarnya bahwa Tuhan benci dia. Tuhan selalu datang ingin bunuh dia. Suatu hari didatangi oleh panglima rajanya, Daud. Yang mungkin si Yoab itu badannya pasti besar dan suaranya kayak Sandra atau kayak Panovic. Mephibosheth! Gitu. Kamu dipanggil sama raja. Ya. Coba saudara bayangkan apa yang dirasakan Mephibosheth. Mateng. Ini sudah, ini akhirnya saya. Ya, raja ketemu saya pasti mati. Tapi betulkah begitu ceritanya, saudara? Tidak. Mephibosheth tidak tahu betapa Tuhan selalu ingin menunjukkan kasih setianya, perjanjiannya ingin ditepati dengan Yonatan. Tahukah saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Yesus. Waktu Yesus, istilahnya waktu dia mati di kayu salib, menanggung seluruh dosa saudara dan saya. Waktu dia menanggung semua kutuk saudara dan saya. Tuhan tidak ada pilihan lain menepati janjinya, memberikan berkat-berkat. Kenapa? Karena semua hukuman, dosa dan hukuman kutuk sudah Yesus tanggung di kayu salib. Dan kalau kita masih percaya, kalau Tuhan mengirimkan penyakit, hukuman, kecelakaan, semua hal yang buruk menimpa kita karena dosa-dosa kita, berarti Tuhan adalah Tuhan yang tidak adil. Coba saudara pikir-pikir. Kalau Tuhan sudah menghukum dosa yang sama ke tubuh Yesus, dia tidak berhak menghukumnya kepada kita lagi. Puji nama Tuhan. Tapi itu tidak membuat kita menjadi gila-gilaan berdosa. Saya percaya itu saudara. Kalau orang dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan, selalu didapat kabar baik bahwa Tuhan sayang dia. Tuhan mengasihi dia. Tuhan sudah mati buat saya. Hidupnya pasti berubah, saudara. Saya percaya itu. Dan waktu Mephibosheth dihadapkan kepada raja, saudara bisa baca ceritanya. Kita sama-sama baca. Di 2 Samuel 9, ayat 1 sampai 7. Ya. Ini saya bacain ceritanya tadi, saudara.
berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara, Tuhan mau memberkati kita bukan karena kita, tapi karena Dia sudah berjanji dengan Yesus, dengan Yonatan. Ya saudara. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Saudara, orang akan selalu mengingat kekurangan saudara. Dia nggak bilang, "Masih ada Mephiboset, ganteng orangnya, ada di sana." Enggak, dia selalu ingat, masih ada, tapi orangnya cacat. Orang akan mengingat semua kejelekan kita, tapi tidak Tuhan saudara. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Ya saudara. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Sini setelah ketemu dipanggil saudara ya. Lalu ia sujud dan menyembah, kata Daud, "Mephiboset!" Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut." Saudara ingat siapa yang sering ngomong trademarknya? Janganlah takut. Tuhan Yesus saudara. Ucapan yang sama dia ingin sampaikan kepada saudara dan saya saat ini. Jangan takut. Apapun itu saudara. Kekurangankah? Penyakitkah? Karena semua pada dasarnya saudara, semua ketakutan di dunia ini ujung-ujungnya akar-akarnya adalah takut akan kematian. Kita semua takut sakit, takut miskin, takut semuanya. Ujung-ujungnya itu semuanya takut pada takut mati. Tapi Yesus sudah berada di semuanya, yaitu dia sudah membayar kematian. Dia sudah menaklukkan kematian. Kematian sudah ada di kakinya. Dia bertanya, "Hai maut, di mana sengatmu?" Saudara, kematian bukan lagi masalah buat orang percaya. Karena begitu buat kita win-win saudara. Kita di dunia ini ada, puji Tuhan. Kita bisa berguna buat orang di sekeliling kita. Kalau kita pulang pun, puji Tuhan lagi saudara. Nggak ada ruginya sebenarnya. Itulah saya percaya kenapa bayi datang ke dunia nangis. Dan waktu kita pergi, ada orang meninggal, yang ditinggal yang nangis. Karena saya percaya waktu bayi datang, dia tahu, what a wonderful world. Ya ampun, saya harus tinggal di dunia ini yang penuh kesusahan, penuh duka cita. Dia nangis dia, tinggal yang di luar ketawa-ketawa, lucu-lucu. Tapi waktu seseorang meninggal, orang percaya meninggal, semuanya di sekelilingnya nangis. Karena mereka sedih ditinggalin sebenarnya, bukannya kenapa-napa. Dan saya percaya yang meninggal, yang ketawa-ketawa, akhirnya saya pulang ke rumah Bapak. Ya saudara, saya percaya itu saudara. Terus, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Saudara diingatkan sekali lagi, aku pasti, ini Daud yang ngomong saudara. Daud itu seorang manusia yang mungkin aja tergantung sama moodnya. Kalau dia lagi feel good, dia ingat sama janjinya, sama Yonatan. Saya percaya itu. Tapi ini adalah gambaran dari Tuhan yang bilang, aku pasti memberkatimu. Karena Yonatan, karena Yesus. Not because of you, not because of me. Ya saudara? Terus dibilang apa? Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, coba saudara bayangkan dari seseorang yang gembel, timpang, takut dibunuh, kerjanya nyumpet seumur hidupnya. Tiba-tiba dalam satu hari dipanggil ke istana raja. Lalu dia makan bersama, semeja dengan raja selamanya. Saudara bayangkan, kalau saudara diundang ke istana atau ke rumahnya Pak Jokowi, terus Pak Jokowi bilang, "Sandra, mulai sekarang kamu beserta keluarga kamu duduk semeja dengan aku, makan siang, makan malam sama-sama terus." Hidup berubah saudara. Walaupun makan barangnya mungkin makan Indomie, rasanya spaghetti.
Saya percaya itu saudara. Karena dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berada, rasanya beda. Saudara? Amin. Terus lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Inilah dia namanya, arti satu namanya, yaitu mengeluarkan malu. Semua omongannya dia keluarnya bikin malu aja. Siapa ini hambamu? Anjing mati, Raja. Ya, Raja udah bilang, saya akan berkati kamu bukan karena kamu. Saya menepati janji saya sama bapak kamu. Tapi dia selalu gak percaya diri. Dia bilang, siapa saya? Ya bukan siapa kamu. Jawabannya bukan siapa kita, saudara. Bersyukurlah saudara sekarang, dulunya kita, saya dan saudara adalah hamba dosa. Kita adalah budak, kita adalah seteru, Alkitab bilang. Kita adalah musuhnya Tuhan. Tapi saudara bisa lihat bagaimana firman Tuhan mendeskripsikan cintanya Tuhan sama kita. Waktu kita yang dulunya seteru, Tuhan itu memperdamaikan kita. Terlebih lagi sekarang kita yang sudah dijadikan anak. Saudara dan saya sekarang judulnya adalah anak Allah. Puji Tuhan buat itu. Ya saudara, terus kita lanjut ceritanya. Di ayat 9 dan 10. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu, alias si Mefiboset. Ya saudara, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, di sini juga Tuhan ingin memberitahu, Mefiboset judulnya sekarang adalah anak. Anak, duduk, makan sehidangan dengan raja. Hamba yang kelihatannya rajin kerja ke sana kemari, disuruh sama Daud melayani si Mefiboset seorang diri. Ziba, anaknya, hambanya, puluhan saudara, cocok kan saudara sama khotbah Pastor Yudi minggu lalu, khotbah Pastor Fedri minggu sebelumnya, di mana satu orang kepada engkau, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Kepada anaknya Tuhan mengutus banyak hambanya untuk melayani kita. Ya saudara, milikilah mental seorang anak. Jangan jadi mental hamba. Bedanya apa, Pastor? Kalau hamba melayani karena dia pengen, ada glory, ada kemuliaan. Kalau saudara sebagai seorang pangeran, terus ada tamu datang dan saudara melayani tamunya. Ada kemuliaan waktu saudara melayaninya. Karena saudara adalah anak tuan rumah. Beda kalau pembantunya yang melayani, emang sudah kerjaannya. Dan kalau kita memiliki mental, siapapun bisa menjadi mental budak saudara. Ya usher, ya singer, WL, bahkan seorang pengkhotbah pun. Yang kelihatannya rendah hati, tapi mentalnya bisa punya mental hamba. Dia melayani Tuhan karena dia merasa berhutang sama Tuhan. Saudara, tapi seorang anak melayani bapaknya karena kesukacitaannya memang melayani, menyenangkan bapaknya. Ya saudara, saya percaya itu. Terus, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya, ketakutan, kecemasan juga sama. Timbul dari pendengaran plus penglihatan. Ya saudara, oleh sebab itu kami selalu menganjurkan saudara bukannya jadi orang yang totally isolated saudara. Saudara mungkin masih baca, dengar, ya curious, pengen tahu berapa sih jumlah korban sekarang, berapa yang meninggal. Baca headline-nya saja. Jangan dicari ini siapa, sekolahnya di mana, tetangganya siapa, tinggalnya di mana. Saudara bikin cemas. Saudara, gak ada gunanya buat hidup saudara. Ya saudara, iman timbul dari pendengaran, demikian juga ketakutan, kecemasan timbul dari pendengaran. So, jaga pendengaran saudara. Pastor selalu bilang, ini adalah waktunya kita punya banyak untuk lebih sering dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tinggal dalam Tuhan.
Dan saya percaya iman timbul dari pendengaran. Dan kita selalu diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Ya saudara, semua yang diungkit oleh media adalah yang mati, yang mati, yang mati, yang mati. Yang sembuhnya itu enggak 1:10 yang diberitakan. Selalu ada kabar baik saudara. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Ya saudara, saya tutup khotbah hari ini dengan ayat hafalan minggu ini. Ya saudara, kita mau baca dari minggu lalu Pastor Yudi dari Roma 8 ayat sebelumnya. Dan ini adalah Roma 8 ayat 32. Ya saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, satu ayat yang sangat powerful saudara. Di saat saudara ragu, apakah Tuhan masih sayang sama saudara? Saudara bisa ingat ayat ini. Dia yang sudah mengaruniakan segala sesuatu di dalam Yesus. Saudara, kalau saudara pikir, Tuhan saya masih sakit. Tuhan memberikan saya keselamatan. Tapi Tuhan tidak memberikan saya kesembuhan. Berarti saudara bilang kesembuhan itu lebih besar daripada Yesus. Karena Yesus sudah di dalam segalanya ada Yesus. Kesembuhan saudara ada dalam Yesus. Prosperity saudara ada dalam Yesus. Hubungan baik saudara yang dipulihkan ada di dalam Yesus. Kedamaian kita, ketenangan kita, semuanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu saudara, saya selalu mengajak saudara untuk ingat, waktu kita berdoa, minta sama Tuhan. Kita bukan bilang, Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tuhan, tolong pulihkan keluarga saya. Kita mau declare what we want to see. Kita bilang, terima kasih Tuhan buat tubuh yang sudah pulih. Buat onderdil, buat organ tubuh yang sudah baru. Buat keluarga yang sudah rukun. Buat bisnis yang lancar. Buat semua challenge kita saudara. Mari kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Saya ajak saudara, sama-sama ambil perjamuan kudus saudara. Saya percaya saudara, di saat seperti ini, justru saat yang tepat. Saudara, hebatnya firman Tuhan adalah, iblis selalu berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan Yesus selalu memberikan hidup. Dan hidup yang penuh berkelimpahan. Saya mau ajak saudara ingat lagi cerita, setiap saudara yang melihat sesuatu kengerian seperti sekarang ini. Ya saudara, buat dunia lah ngeri ya. Buat kita anak-anak Tuhan saya percaya biasa-biasa aja sebenarnya. Ya. Dan kita bersyukur melalui keadaan sekarang ini, nama Tuhan tersiar kemana-mana. Semua orang bisa menonton firman Tuhan setiap hari dimanapun. Salah satu pengerja kami bilang, oh berarti hari Minggu nanti kita bisa aice, all you can eat. After dengar gereja ini, dia dengar pastor ini, makan puas. Waktunya banyak di rumah terus. Udah gak bisa kerja, di rumah. Makan saudara, makan. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami Tuhan. Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami. Engkau sudah menanggung semua ketakutan kami. Engkau sudah menanggung semua kekhawatiran kami. Kesedihan kami. Kesendirian kami. Kutuk kami Tuhan. Engkau sudah ambil. Dan kami menerima kebalikannya Tuhan. Semua yang baik. Pemulihan, kesehatan, pikiran yang waras Tuhan, hati yang tenang. Kami mengucap syukur Tuhan, buat tubuhmu yang dipecahkan. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Dan kita mau mengangkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Darah yang menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang percaya di dalam Kristus.
Tidak ada lagi penghakiman, saudara. Dunia ini hukumnya nggak jelas, tergantung hakimnya. Kalau kita dibilang orang benar, mungkin bagi orang lain salah. Tapi saudara, Tuhan yang mengatakan, engkau sudah kubenarkan. Kalau dia yang sudah membenarkan, saudara, siapa yang bisa menyalahkan kita? Siapa yang bilang kita manusia berdosa lagi? Selain si jahat. Ingat saudara, engkau adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh darahnya. Waktu di perjanjian lama bangsa Israel diluputkan dari kematian. Waktu ada darah yang teroles di ambang pintu. Ini zamannya kita saudara. Bahwa ada darah pada kita yang iblis tidak bisa ambil. Karena kita dalam miliknya dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang menyucikan kami sekali untuk selamanya. Kami dibenarkan sekali untuk selamanya. Kami menghargai itu Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Dan kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh dan darah-Mu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Kami adalah Mephibosheth Tuhan. Orang-orang yang timpang, yang tidak layak. Yang hanya membuat malu diri kami sendiri seringkali Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, Mephibosheth juga memiliki satu arti nama lain. Yaitu menghilangkan malu. Karena di cerita setelah ini saudara, ada waktunya setelah Daud mengembara, waktu dia pulang. Mephibosheth berkata kepada Daud, bahwa saya tidak peduli milik saya sudah diambil oleh Ziba, dicurangi oleh Ziba. Yang penting Raja Daud selamat. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak membuat dia malu lagi. Ya saudara, terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya yang terbaik. Yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami yang adalah tadinya Mephibosheth, yang cacat, yang tidak layak, yang takut akan Engkau Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, Engkau menyatakan diri kepada kami. Memanggil kami dan menghadiahi kami keselamatan kekal. Kehidupan yang penuh Tuhan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Hanya satu nama kami alaskan doa kami. Amin. Saudara, kalau saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa lihat nomor rekening di akhir video ini. Saudara bisa memberikan melalui transfer. Saudara berdoa, mengucap syukur, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pemberian saudara. Sekarang saya mau ajak saudara untuk mengakhiri ibadah ini. Dan kita mau berdoa buat bangsa kita saudara. Kita satukan hati. Kita mau perkatakan apa yang kita lihat saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kebaikan-Mu yang melimpahi bangsa kami. Bapa kami percaya Tuhan. Kalau keadaan dunia sedang gelap. Sama seperti waktu Musa dan Engkau lahir ya Yesus. Ada banyak pembunuhan bayi-bayi. Buat dunia yang melihatnya, yang mengalaminya di sekelilingnya akan berkata, ini adalah tahun yang kelam. Tapi kami anak-anak-Mu sudah belajar Tuhan, bahwa kami mau melihat di alam spiritual. Bahwa sedang terjadi kebangunan rohani luar biasa. Sedang terjadi keselamatan yang Engkau rancangkan. Dan iblis tahu itu. Dan dia kelabakan. Dan Engkau Tuhan selalu menang. Jawaban yang Kau berikan selalu mengalahkan kekacauan yang iblis berikan. Dan kami mau perkatakan perlindungan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan buat semua anak-anak-Mu di Indonesia. Tuhan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau yang memberikan mereka hikmat Tuhan untuk menentukan apa yang harus mereka perbuat. Engkau memberikan mereka kesehatan, daya tahan tubuh yang prima Tuhan. Karena mereka bekerja siang malam tidak henti Tuhan. Juga tenaga-tenaga medis Tuhan. Engkau berikan tenaga ekstra. Engkau berikan extra favor Lord for them. Engkau jagai keluarganya, Engkau jagai kesehatan mereka. Engkau cukupkan semua Tuhan. Dan kalau kami Tuhan, dalam hari-hari terakhir ini, banyak orang tidak bekerja. Tuhan, ajar kami melihat kepada Engkau, Sang Pemenuh kebutuhan kami. Kami gak tahu gimana caranya Tuhan,
Tapi sama seperti Mephiboset Tuhan, kami duduk makan semeja dengan Engkau. Mephiboset tidak pernah memikirkan bagaimana caranya makanan itu dicari, disiapkan dan apapun itu. Dia hanya duduk dan menikmatinya bersama Engkau. Kami berdoa Tuhan, bangsa ini segera dipulihkan. Bahkan dunia ini Tuhan, dipulihkan dari COVID-19. Dan kami berdoa, anak-anak-Mu adalah penemu-penemu serumnya, antinya Tuhan, obatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau melimpahi bangsa kami dengan kebaikan-Mu, dan dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu ada di atas bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa akan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang tidak mencari manusia berdosa untuk dihukum, tapi untuk menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang beribadah di seluruh Indonesia. Buat semua anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang tidak bisa lebih sering bertemu dengan teman-temannya, bersekutu. Puji nama Tuhan, melalui teknologi kami semua bisa dekat Tuhan. Terima kasih buat teknologi yang memperdekat kami Tuhan, yang memudahkan pengabaran Injil-Mu Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada akhirnya anak-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GBC Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau, memelihara Engkau beserta seluruh keluarga-Mu. Diberikannya kesehatan, perlindungan yang sempurna, dijauhkan dari kecelakaan, semua mara bahaya. Dia yang memenuhi semua kebutuhan-Mu, Dia yang menenangkan jiwa-Mu, Dia yang memulihkan sakit penyakit-Mu. Dihalaunya semua belalang pelahap daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menyinarkan wajah-Mu selalu kepada kami semua, menganugerahi, melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami adalah anak-anak yang sangat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.